warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di zaman Bani Israel ada 3 orang yang diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama diberi ujian dan cobaan dengan kulit yang buruk, penyakit kulit, sehingga manusia menjauhinya. Maka malaikat datang menemuinya, menguji orang ini, dan malaikat bertanya, apa yang paling kamu inginkan sekarang? Dia menjawab, saya ingin punya kulit yang bagus sehingga manusia tidak lagi menjauhi saya. Malaikat pun mengusap kulitnya, dan saat itu juga kulitnya berubah menjadi kulit yang bagus. Kemudian malaikat bertanya lagi, harta apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, saya ingin punya onta. Maka diberikanlah onta yang bunting, yang siap memiliki anak beranak. Orang yang kedua diberi ujian oleh Allah dengan kepalanya yang botak, sehingga dia dijauhi oleh manusia karena kepalanya botak permanen, tidak tumbuh rambut. Maka malaikat mendatanginya, menguji orang ini. Apa yang kamu inginkan sekarang? Saya ingin punya rambut seperti orang-orang yang lain, sehingga tidak lagi dijauhi oleh manusia. Maka malaikat mengusap kepalanya, langsung tumbuh rambut saat itu juga, seolah-olah dia tidak pernah botak. Malaikat bertanya kembali, harta apa yang paling kamu inginkan sekarang? Dia menjawab, saya ingin punya sapi, seekor sapi. Maka diberikanlah seekor sapi yang bunting, betina, yang siap beranak pinak. Lalu malaikat datang kepada orang yang ketiga yang diberi ujian dengan buta, tidak bisa melihat. Malaikat bertanya, apa yang kamu inginkan sekarang? Dia menjawab, saya ingin Allah mengembalikan penglihatan saya, sehingga saya bisa melihat keindahan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dia ditanya, harta apa yang paling kamu inginkan sekarang? Orang itu menjawab, saya ingin punya seekor kambing. Maka diberikanlah seekor kambing yang bunting, yang siap beranak pinak. Jadilah 3 orang ini berubah kehidupannya drastis. Orang yang pertama yang diuji dengan kulitnya yang buruk, sekarang sudah bagus kulitnya, sudah ganteng, dan memiliki sebidang tanah berisi onta-onta yang banyak karena sudah melahirkan. Orang yang kedua yang diuji kepalanya botak, sudah makmur hidupnya, memiliki sebidang tanah isinya sapi-sapi. Dan orang yang ketiga sudah bisa melihat, kemudian memiliki sebidang tanah isinya kambing-kambing yang banyak. Di saat mereka sedang berbahagia, kehidupan yang enak, datang malaikat untuk kedua kalinya. Malaikat datang kepada orang yang pertama, yang kulitnya bagus, tapi malaikat datangnya dengan bentuk orang yang kulitnya buruk. Malaikat berkata, saya datang dari jauh, kulit saya sakit, jelek, berikanlah sesuatu yang bisa mengobati saya. Orang yang pertama ini malah menjawab, saya sedang banyak kebutuhan. Saya sedang banyak kebutuhan. Maka malaikat berkata kepada orang yang sedang nikmat ini, yang kulitnya bagus, wahai Tuan, sepertinya saya kenal Anda. Bukankah Anda juga dulu seperti saya, kulitnya jelek? Bukankah Anda dulu seperti saya, miskin, tidak punya apa-apa? Kemudian Allah berikan ini semua. Kalau Anda bohong, Allah akan rubah bentuk kamu seperti semula. Maka akhirnya Allah musnahkan onta-ontanya dan dia berubah seperti semula lagi. Kulitnya jelek. Malaikat datang kepada orang kedua yang rambutnya sekarang sudah bagus. Datang malaikat dengan bentuk rupa kepalanya botak. Dia datang, wahai Tuan, kamu telah mendapatkan kenikmatan, berilah saya sedikit dari yang kamu punya. Orang ini mengatakan, saya juga banyak kebutuhan. Malaikat akhirnya berkata, wahai Tuan, bukankah Anda botak seperti saya dulu? Kemudian Allah kembalikan rambutmu dan memberikanmu sapi-sapi seperti ini. Kalau kamu bohong, Allah akan rubah bentukmu seperti semula. Akhirnya Allah rubah bentuknya, kepalanya botak lagi, dan sapi-sapinya mati, hilang. Malaikat datang kepada orang yang ketiga, yang sekarang sudah bisa melihat. Malaikat datang dengan bentuk orang yang buta, meminta-minta. Wahai Tuan, saya dari jauh, saya tidak bisa melihat, berikanlah sesuatu yang kamu punya. Orang ini mengatakan, wahai saudaraku, dulu saya buta seperti kamu. Dulu saya miskin seperti kamu. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku dan Allah memberikan kambing-kambing ini. Kalau kamu mau, ambil sesukamu kambing-kambing itu, karena ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Akhirnya malaikat itu mengatakan, saudaraku, jagalah harta ini. Kamu telah lulus dari ujian ini, dan Allah membinasakan 2 saudaramu yang tidak lulus dalam ujian. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, ujian, cobaan tidak harus datangnya ketika kita sedang miskin dan tidak punya apa-apa. Justru terkadang ujian berat itu datang ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang makmur, ketika kita sedang bagus-bagusnya taraf ekonomi.
Justru disitulah Allah ingin menguji kita. Terkadang sebelum kita punya rumah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah saya punya rumah, tempat tinggal, sehingga saya tidak capek ngontrak pindah-pindah. Waktu belum punya rumah, rajin sholat, ke masjid. Begitu Allah berikan rumah, ternyata tidak lagi berjamaah di masjid. Berarti ujiannya apa? Kenikmatan. Terkadang ketika kita belum jadi apa-apa, sekarang sudah menjadi apa-apa, betul? Membuat kita jauh dari agama. Lagi hadir di majelis ilmu, disinilah ujiannya. Bahwa bukan termasuk syarat ujian itu datang ketika kita miskin. Bukan termasuk syarat ujian itu datang ketika kita sedang sakit. Cobaan datang ketika badan sehat. Ketika kita sedang enak kehidupan. Disinilah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, kita kenal Nabi Sulaiman. Beliau memiliki kerajaan yang luas. Ketika Nabi Sulaiman mendengar ada seorang ratu, siapa namanya? Ratu Bilqis, yang memiliki singgasana yang bagus. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, pindahkan singgasana itu. Sekarang juga, dalam sekejap mata. Maka pasukan jin Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Sulaiman dalam sekejap mata. Sulaiman berkedip, singgasananya sudah ada. Hebat tidak? Hebat. Ketika singgasana itu benar-benar di depan Nabi Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini termasuk keutamaan Allah. Ini nikmat dari Allah untuk menguji saya, apakah saya bersyukur atau saya tidak bersyukur. Allah. Nabi Sulaiman dalam kondisi posisi raja, luas kerajaannya, kemampuan yang hebat, begitu mampu memindahkan singgasana dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman tidak lupa mengatakan, ini nikmat dari Allah untuk menguji saya, apakah saya bersyukur atau saya tidak bersyukur. Maka ujian orang yang kaya, apakah dia akan menginfakkan hartanya ataukah tidak. Jangan kita sombong dengan apa yang kita hasilkan. Bagaikan Qarun, ketika punya harta banyak, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan ini semua karena kehebatanku. Ujian bisa datang ketika kita sedang bahagia. Sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Perbedaan dulu dengan sekarang. Nah, dulu bapak-bapak belum punya apa-apa, dengan sekarang punya apa-apa, bedanya apa? Masih baca Quran? Masih salat malam? Ujian terkadang datang saat posisi kita sedang bagus. Ujian terkadang datang saat kita sedang bahagia. Sebagaimana 3 orang ini. Dia dirubah hidupnya oleh Allah. Allah mampu merubah kehidupan seseorang dalam sekejap. Dalam sekejap penyakitnya disembuhkan, dikasih onta bunting. Punya banyak harta. Ini adalah pelajaran besar dari kisah ini. Kisah yang bukan dongeng, tapi keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kisah ini,
syukur kepada Allah dengan lisan dan dengan anggota badan. Para ulama mengatakan orang kalau bersyukur maka diwujudkan dengan 3 hal. 1, dia mengakui dalam hati bahwa ini nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, lisannya berucap alhamdulillah. Yang ketiga, kalau kita dapat nikmat, tanda syukur, nikmat tersebut digunakan dalam kebaikan. Lihatlah orang yang ketiga ini. Dia diberi ujian, tidak bisa melihat, kemudian Allah berikan lagi penglihatannya. Maka dia bersyukur dengan mengatakan, wahai saudaraku, dulu saya buta seperti kamu, kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Dia sandarkan nikmat bisa melihat kepada siapa? Kepada Allah. Lisannya ngomong, kemudian Allah kembalikan penglihatan saya. Nikmat yang dia dapat, dia wujudkan dalam perbuatan. Kambing-kambing ini Allah yang memberikan. Ambil kambing apa saja yang kamu mau. Ambil sebanyak apapun kambing yang kamu mau. Perbuatan. Maka tanda syukur itu bukan cuma hati, lisan, tapi harus diwujudkan dengan perbuatan. Sehingga saudara-saudaraku, nikmat yang kita sudah dapat, janganlah kita menjadi orang yang pelit. Salurkan, tunaikan. Yang punya kelebihan harta, berangkat haji, gunakan untuk kebaikan. Karena yang memberikan rizki kita siapa? Allah. Sebaik-baik pemberian dari Allah digunakan juga untuk di jalan Allah. Agar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah, agar nikmat ini tidak lari. Karena nikmat kalau disyukuri, qarat, dia akan menetap. Kalau nikmat tidak disyukuri, farat, dia akan lari. Saudaraku, jika kita tidak bersyukur, tidak menggunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin, apa yang terjadi? Orang yang pelit akhir kehidupannya hancur binasa. Yang diberi cobaan kulit yang jelek, onta-ontanya mati karena dia tidak bersyukur. Dia bilang saya banyak kebutuhan, padahal ada. Yang diberi ujian cobaan kepalanya botak, Allah sembuhkan, diberikan sapi, dia tidak bersyukur. Dia bakhil, pelit, tidak menunaikan hak. Allah musnahkan gara-gara tidak bersyukur. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba yang lupa kepada Allah, lupa bersyukur, lupa menunaikan hak. Karena rizki yang Allah berikan ada haknya orang-orang miskin yang harus kita bantu, yang harus kita berikan. Sehingga kalau kita tidak bersyukur, bisa jadi kehidupan kita akan Allah rubah lagi sebagaimana semula. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu kepadaku. Tidak boleh kita merasa aman. Sudah Allah ngasih nikmat, tenang. Kehidupan saya sudah makmur, tenang. Harta saya bisa 7 turunan. Tidak. Allah mampu menghilangkan kekayaan seorang dalam sekejap. Qarun tidak bersyukur, langsung Allah tenggelamkan dalam bumi beserta kekayaannya. Maka saudaraku, jadilah kita hamba yang bersyukur. Hamba yang memperbanyak ibadah sebagai bukti syukur.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam kakinya bengkak. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih sholat malam dengan lama berdirinya? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Bukankah engkau dosa-dosamu telah diampuni? Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Allah. Bentuk syukurnya Nabi beliau buktikan dengan sholat malam berdirinya lama. Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Walaupun sudah diampuni dosa, walaupun sudah dijamin surga, apakah nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Banyak sholat. Bapak-bapak, kira-kira kalau sudah dijamin surga ngapain, Pak? Hah? Santai-santai. Tenang, gak sholat gak masalah. Surga sudah digenggam, bro. Ya, seperti saudara-saudara kita yang mengaku keturunan Nabi dan mengatakan kunci surga sudah di tangan, gak perlu sholat. Nabi tidak. Beliau masih tetap sholat malam. Apa gak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Allahu Akbar. Begitulah hakikat syukur yang sebenarnya. Pelajaran ketiga dari kisah ini. Kekayaan bukan tanda Allah cinta kepada seseorang. Kekayaan bukan tanda cintanya Allah kepada seseorang. Lihat yang diuji dengan kulitnya yang buruk, punya sebidang tanah isinya onta. Lihat yang kepalanya botak, dia diberikan kesembuhan, punya sebidang tanah isinya berekor-ekor sapi. Apakah tanda Allah cinta kepada dua orang ini? Karena kaya? Tidak. Bahkan Allah musnahkan. Maka saudara-saudaraku, orang yang kaya bukan tanda Allah cinta kepada dia. Kalau kekayaan tanda cintanya Allah kepada kita, maka tidak akan bisa dibedakan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan raja-raja Romawi yang hidup saat itu. Raja Romawi diberikan kekayaan, tapi apakah tandanya Allah cinta sama raja Romawi tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi nabi, beliau bekerja sebagai pengembala kambing dengan upah yang sangat murah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau beberapa hari tidak menyalakan api kompor, hanya makan kurma, minum zam-zam. Apakah tanda Allah itu benci kepada Nabi Muhammad? Kemudian Allah mencintai Raja Romawi yang Nabi menulis surat mengirimkan, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Surat Nabi dirobek-robek. Mereka hidup dalam kekayaan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam rumahnya, Umar bin Khattab menangis melihat tikar karpet yang dipakai sholat oleh Nabi sudah lusuh, jelek. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak bicara kepada kami? Karpetmu, tikarmu sudah lusuh, jelek seperti ini. Di saat yang bersamaan Raja Romawi beralaskan permadani, mereka duduk di singgasana yang tinggi. Nabi Muhammad tempat sholatnya lusuh, jelek. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mali ana lid dunia. Apa urusan saya dengan dunia? Allah. Apa urusan saya dengan dunia? Tapi siapa yang dicintai oleh Allah? Apakah raja-raja Romawi?
Ataukah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah. Raja Romawi dihancurkan karena merobek surat Nabi SAW. Maka saudaraku, kekayaan bukan tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Kemiskinan bukan tanda Allah benci pada seorang hamba. Tapi tanda cintanya Allah kepada seorang hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allahu Akbar. Qarun, kekayaannya sangat kaya. Kunci simpanan harta Qarun dibawa oleh para algojo. Apakah Allah tandanya mencintai Qarun? Tidak, sama sekali tidak. Maka saudara-saudaraku, kadang-kadang kita merasa minder dengan orang kaya. Kita tidak percaya diri. Apa bahasanya sekarang? Insecure. Saya nggak pede ketemu orang kaya. Baju saya tidak bermerek, outfit saya bukan brand-brand terkenal. Jangan minder. Ketemu orang punya tumbler, tahu tumbler? Botolnya 0,5 M, 500,000. Minder, orang kaya. Gak ada. Kekayaan bukan tanda Allah cinta pada seorang. Kemiskinan bukan tanda Allah benci pada seorang. Tidak. Itu bukan barometer. Lihatlah kisah 3 orang tadi. Kaya mana yang punya kambing dengan yang punya sapi? Yang punya sapi dengan yang punya unta. Lebih kaya yang punya unta. Tapi ternyata Allah musnahkan 2 orang ini. Sementara yang punya kambing, kamu telah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita merasa, oh saya nggak punya apa-apa. Apa yang bisa kita berikan untuk Islam, berikan. Yang kaya kalau dia lupa dengan Islam tidak ada manfaatnya. Maka yang diberikan kelebihan harta, bantu. Apa? Saya bisa apa untuk membantu Islam? Bangun masjid, bangun sekolah, membiayai para penuntut ilmu, itu bagus. Tapi kalau hanya mengejar dunia, bukan tanda Allah cinta dengan kekayaan. Ini pelajaran yang sangat penting dari kisah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini, dokter yang hakiki adalah yang di atas langit. Dokter yang sebenarnya adalah yang di atas langit. Dokter mana di dunia ini yang bisa menyembuhkan kulit jelek hanya cuma diusap? Dokter mana? Malaikat mengusap orang yang diberi ujian kulit buruk ini, dengan sekali usap langsung sembuh. Istri-istri kita pakai skincare, krim pagi, krim duha, krim siang, krim malam. Sudah berapa lama pakai krimnya? Sudah berubah cantik belum? Tidak ada dokter di dunia yang mampu mengobati penyakit sakit kulit cuma diusap sembuh, seolah-olah tidak ada sakit. Dokter mana? Nggak ada. Allah yang maha menyembuhkan. Dokter mana? Orang punya penyakit kepala botak permanen, cuma diusap kepala langsung tumbuh rambut. Dokter mana? Gak ada yang mampu. Dokter mana? Ada orang buta tidak bisa melihat, cuma diusap matanya melihat lagi. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan semua itu.
Maka dari itu kaum muslimin, kalau kita sakit, kita sedang diberi ujian dengan sakit, yakinilah yang maha menyembuhkan, dokter yang sebenarnya yang ada di atas langit. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia Allah yang maha menyembuhkan. Nabi Muhammad mengajarkan doa kalau menjenguk orang sakit. Rabban nasi isfi anta asyafi. Wahai zat yang menguasai manusia, sembuhkanlah dia. Engkau yang maha memberi kesembuhan. Para jamaah, termasuk tauhid, kalau kita sakit, ingat Allah terlebih dahulu. Kalau kita sakit, ingat Allah terlebih dahulu. Allah yang maha menyembuhkan. Jangan ingat dokter spesialis dulu. Ini termasuk tauhid kita. Kita sedang sakit, jangan ingat obat. Ingat Allah yang maha menyembuhkan. Baru setelah itu mengambil sebab, sarana, pergi ke dokter, pergi ke klinik, rumah sakit, berobat. Itu sarana. Cuma pada hakikatnya yang maha menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Obatnya manjur, jangan kita bilang ini obat manjur, sementara lupa bersyukur kepada Allah. Kita sembuh dari penyakit, ditangani seorang dokter, jangan mengucapkan terima kasih ke dokter, tapi tidak mengucapkan terima kasih bersyukur kepada Allah. Karena dokter yang sebenarnya adalah yang ada di langit. Nabi Zakaria di usia yang senja dan tua, dia berdoa, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup sendiri di dunia. Kenapa? Belum punya keturunan. Saking ingin punya keturunan, Nabi Zakaria mengangkat tangannya, ya Allah, jangan Kau biarkan aku hidup sendiri di dunia. Apa kisah selanjutnya? Fabasyarahu biyahya. Allah kabarkan berita gembira dengan akan kehadiran anak nanti yang bernama Yahya. Maka yang sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak keturunan, minta kesembuhan sama Allah. Yang punya penyakit tahunan belum sembuh-sembuh, minta kesembuhan kepada Allah. Karena dokter yang hakiki yang ada di langit, bukan yang ada di dunia. Suatu hari kami dikisahkan oleh seorang dokter, seorang wanita single parent, sudah tidak punya suami, mengurusi anak-anaknya. Ada anaknya yang sakit, diberi ujian dengan penyakit yang aneh, tidak bisa bangun dari tempat tidur, hanya lemas berbaring. Akhirnya dibawa anak ini berobat ke dokter umum. Dokter umum angkat tangan, tidak bisa memberikan solusi, obat dan seterusnya. Ibu ini berangkat lagi, mengajak anaknya ke dokter spesialis. Diperiksa sama dokter spesialis, akhirnya angkat tangan. Tidak bisa mengidentifikasi penyakit apa ini. Dokter spesialis memberikan rujukan berangkat ke RSCM. Apa RSCM? Rumah Sakit Cipto. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Itu kumpulan dokter-dokter ahli. Bukan dokter ecek-ecek. Ini jago-jago ini.
Untuk berangkat ke sana dia jual motor. Namanya juga wanita sendirian, tidak ada suami yang menafkahi. Dibawalah anaknya ke RSCM. Antrian panjang, karena memang ini rumah sakit terkenal, antriannya panjang. Setelah dapat antrian, diperiksa sana sini, dites urin dan macam-macam ya. Dokter-dokter ahli ini pun tidak bisa memberikan solusi terbaik, padahal kumpulan dokter ahli. Sakit apa ini anak, tidak bisa. Si ibu sudah mulai putus asa. Dokter umum saya sudah datangi, dokter spesialis saya datangi, RSCM saya sudah tiba. Tidak ada jalan keluar terhadap penyakit anak saya. Si ibu hatinya mulai sadar. Selama ini saya bergantung kepada manusia. Dokter umum, spesialis, RSCM. Saya melupakan zat yang maha menyembuhkan. Allah. Saya lupa kepada Allah yang maha menyembuhkan. Dia yang menurunkan penyakit, tapi Allah yang maha menyembuhkan. Akhirnya hatinya mulai ditata. Karena terkadang kita salah menata hati kita, bergantung sama manusia, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akhir kisah anak ini? Si ibu mulai menata hati, bergantung kepada Allah. Kemudian dengan keputusasaannya dia mulai bermegang sedikit tawakal kepada Allah. Maka dia ambil air mineral gelas yang harganya tidak lebih dari 1.000 perak, 500 perak. Dia bacakan surat Al-Fatihah, diminumkan ke anaknya yang sedang sakit. Allahu Akbar, keajaiban Allah turun. Si anak langsung sehat, sembuh, berdiri seolah-olah tidak pernah sakit. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Uang dia sudah habiskan, dokter umum, spesialis, RSCM. Ternyata obatnya 500 perak rupiah. Dia bacakan. Allah mampu menyembuhkan tanpa dokter, tanpa obat. Karena Allah pencipta kita. Allah yang maha mengetahui keadaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Disinilah kaum muslimin, pentingnya tawakal kepada Allah ketika kita sedang diberi ujian dan cobaan. Belajar menerima, meluruskan hati, bergantung kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita demikian? Ketika ada musibah, apa yang kita lakukan? Kembali kepada Allah atau malah bergantung kepada manusia? Manusia zaman sekarang kalau dapat ujian, cobaan, curhat di medsos, bukan curhat kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita sedang diuji, diberi cobaan apapun, masalah apapun, maka kembali pada dua perkara. Satu, curhat kepada Allah. Sampaikan masalah kita, sampaikan ujian kita, minta kepada Allah, menangis. Ketuk pintu langit, bahwa saya sedang ada masalah, bahwa saya sedang diuji, minta kepada Allah. Yakub, ketika Nabi Yusuf dicelakai oleh saudara-saudaranya, diceburkan ke dalam sumur. Saking sedihnya Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku adukan kesedihanku, hanyalah aku adukan kegundahanku kepada Allah, bukan kepada manusia. Di media sosial punya masalah dengan suami, curhat. Layang-layangku mulai putus. Kapal berlayar dihembus ombak besar.
sambil bikin ikon hati yang retak. Curhat di media sosial. Dia belum curhat kepada Allah, tapi sudah cerita kepada manusia. Nabi Yakub, aku mengeluhkan masalahku, kesedihanku kepada Allah. Maka kalau ada masalah, libatkan Allah dulu. Jangan hanya kepada manusia. Ini pentingnya tauhid, bergantung tawakal kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita sedang diuji ada masalah, libatkan pasangan. Ajak pasangan untuk diskusi, komunikasi. Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa besar yang merubah hidupnya. Beliau beribadah di Gua Hiro. Didatangi malaikat Jibril yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Rasulullah dipeluk, disuruh baca, Iqra ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Baca, saya tidak bisa baca. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama kali, tanda Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Selesai peristiwa itu, pulang dari Gua Hiro, beliau turun. Siapa yang ditemui pertama kali oleh Nabi Muhammad? Istrinya Khadijah. Beliau punya masalah besar yang merubah hidupnya. Pulang dari Gua Hiro, jalan, tidak mampir ke warung kopi. Kopi, Pak. Beliau nggak mampir ke Besti, tapi yang dicari pertama kali istri. Sampai rumah dalam keadaan takut, keringat dingin. Zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimuti. Kemudian mengucapkan kalimat emas. Kalimat yang patut ditulis dengan tinta emas. Apa ucapan Khadijah yang membuat Nabi langsung tenang saat itu? Ada ingat? Mana pelajaran sirahnya? Apa kata Khadijah kepada Nabi Muhammad yang membuat Nabi Muhammad, oh iya, langsung tenang. Padahal takut karena ketemu malaikat Jibril pertama kali. Khadijah mengatakan kepada suaminya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang menyambung tali silaturahim. Engkau orang yang memuliakan tamu. Engkau orang yang membantu orang yang miskin. Maka orang sepertimu tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Langsung adem Khadijah. Rasulullah, tidak mungkin orang sepertimu dihinakan oleh Allah. Ucapan emas dari seorang istri soleha, Khadijah. Besoknya Khadijah membawa Rasul untuk bertemu dengan seseorang. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Dikasih solusi Nabi. Ayo ikut. Ceritakan apa yang kamu lihat. Saya melihat begini. Apa kata Waraqah? Itu Jibril yang datang memberimu wahyu. Maka orang sepertimu akan diberi ujian dan cobaan oleh kaummu. Solusi dari istri. Ayo ikut saya. Ada seorang pendeta, ahli kitab. Dia masih berpegang teguh dengan agama Nabi Isa. Begitu Nabi Muhammad menceritakan yang dia lihat di Gua Hiro, itu Jibril. Solusi. Maka jangan remehkan pasangan kita. Istri kita gitu-gitu pintar. Jangan direndahkan. Ajak komunikasi ketika kita menghadapi masalah dan ujian. Sudahkah Bapak mengajak istri yang ngobrol? Anak mau sekolah, pilih sekolah mana? Ajak istri ngobrol. Ada kerjaan di kantor, susah, masalah. Ajak istri. Libatkan pasangan. Nabi Muhammad dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau gagal masuk Mekah.
Tidak boleh umroh padahal sudah pakai kain ihram. Nabi Muhammad dengan sahabatnya sudah niat ihram, labbaika umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Begitu sampai Hudaybiyah, orang kafir Quraisy melarang Nabi Muhammad gak boleh masuk Mekah. Orang yang umroh kalau gagal masuk kota Mekah, dia harus tahallul di mana dia tidak bisa masuk. Cukur rambut. Nabi Muhammad sudah pakai kain ihram, para sahabat sudah pakai kain ihram, gak boleh masuk Mekah. Maka kewajibannya cukur rambut. Nabi Muhammad bilang, wahai sahabat, cukur rambut sekarang, kita gak bisa masuk Mekah. Para sahabat kecewa. Udah jauh-jauh dari Madinah, gak boleh masuk Mekah. Kecewa, gak mau. Tidak ada yang mau cukur rambut. Nabi bingung, gimana ini kita harus tahallul. Akhirnya Nabi Muhammad masuk tenda. Nemuin siapa? Istrinya. Gimana ini, sahabat-sahabat gak ada yang mau cukur rambut. Istrinya bilang apa? Suamiku, kamu keluar, diam. Jangan ajak ngomong siapapun. Diam. Pegang gunting, cukur rambutmu sendiri. Yang ngasih saran siapa? Istri. Nabi Muhammad, suamiku, keluar dari tenda. Pegang gunting, jangan ngomong ke siapapun. Diam aja, cukur rambutmu. Begitu Nabi melaksanakan saran usulan istrinya, beliau cukur rambut sendiri. Sahabat saat itu juga langsung melihat Nabi potong rambut, mereka saling memotong rambutnya. Hargai istri kita. Hargai pasangan kita. Itu cinta pertama kita yang kita menikahi dia. Hargai dia. Selama ini kadang-kadang kita meremehkan istri, bahkan kita galak sama istri, dimarahi istri, padahal dia begitu berharga. Rasulullah menghormati wanita. Selesai solusinya berkat saran seorang istri. Allahu Akbar. Kalau kita banyak salah, nanti bapak-bapak pulang minta maaf sama istri. Jangan minta maafnya kalau sudah nikah lagi. Maaf ya, saya sudah nikah lagi. Jangan. Minta maaf sama istri. Kadang-kadang saya galak. Manggilnya apa kalau istri? Yang, beb, handuk. Minta maaf. Selama ini saya menyepelekan kamu, meninggalkan kamu, tidak ngajak solusi diskusi. Ini solusi kita dalam menghadapi masalah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kajian di subuh hari ini. Belajar menerima. Cukup? Barakah. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.